apakah memang Lord pernah dipinang oleh partai politik untuk bertarung di tahun 2000? Sebelum dipinang, saya dipinang rakyat ya. Netizen itu jutaan itu kan. Lord harus maju, Lord harus maju kepada Presiden Republik Indonesia 2024 ya. Begini, pada proses ketika adanya mau invasi Rusia, saya sudah mengingatkan beliau sebagai sahabat baik, dan kami juga mengenal Putin sebagai orang baik. Begitupun juga Zelensky ya. Mereka sama-sama seniman saat ini, seperti Lord saat ini. Ya. Sama-sama selebriti lah bahasanya. Ya. Polisi di seluruh dunia bawa senjata loh? Tidak. Tidak ya? Tidak. Yang benar mereka bawa pendungan. Terus nggak boleh bawa senjata? Nggak boleh. Ditaruh di kantor gitu? Jangan ditaruh kantor, di barak. Oh, di barak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali lagi Tribuners, bertemu dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kali ini saya mendapatkan tamu menggunakan uniform yang tidak biasa, dengan baret yang biasa kita lihat kalau kita menyaksikan acara-acara di United Nations alias PBB. Dan setelah bersama dengan saya Raden Rangga Sasana yang akrab dipanggil Lord Rangga. Beliau pernah menjadi petinggi di Sunda Empire dan kemudian pernah diadili di pengadilan, lalu harus menjalani hukuman selama 2 tahun dan kembali eksis setelah beliau menjalani hukuman. Dan sebelum acara ini dimulai, saya sempat berdialog dengan beliau, dan beliau lebih suka menggunakan nomenklatur sebagai Ketua Umum Majelis Partai-Partai Rakyat yang dicanangkan sejak tahun 1999 yang lalu. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum, Lord. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Feby. Terima kasih Mahendra, banyak, luar Lord, biasa. sudah ngobrol-ngobrol dan bertandang di kantor kami, Lord. Luar biasa. Saya ingin mendapatkan penjelasan dulu dari Lord Rangga mengenai uniform yang Lord pakai atau busana yang Lord pakai sekarang ini, Lord. Silakan, Lord. Iya, kalau Lord Rangga saat ini menggunakan uniform tidak lepas dari sebuah baret perdamaian dunia. Ya. Karena Lord sejak keluar ditetapkan oleh negara-negara sebagai Bapak Perdamaian Dunia. Lalu kemudian Lord juga mengambil satu kop diplomatik tertinggi pada proses situasi dunia 3. Dan Lord saat ini memangku sebagai pemangku bumi dan pemimpin dunia tatanan baru. Gitu ya. Jadi ini persoalan yang sekarang. Jadi harus ada yang mewakili dunia ini. Ya, Lord bisa cerita nggak? Apa yang menjadi perhatian Lord akhir-akhir ini? Karena di dunia sekarang ini lagi susah. Gara-garanya sejak tanggal 24 Februari yang lalu, Rusia melakukan penyerbuan ke Ukraina. Lalu kemudian sampai sekarang belum sempat kita tentukan kapan ini berakhir. Harga minyak dunia naik, pasokan pangan dunia terganggu. Bahkan Presiden Republik Indonesia mengatakan ini adalah masa-masa yang sulit. Gimana, Lord? Iya, saya setuju dengan penyampaian dari Pak Jokowi ya. Setelah juga merasakannya dengan situasi sebenarnya bukan hanya di Indonesia. Betul. Tetapi menurut Lord bahwa kita saat ini menghadapi satu resesi dunia. Memasuki dunia 3 adalah masa transisi. Nah, saya sebut adalah masa transisi. Pada mulai terhitung tanggal 16 Agustus 2020 itu kita memasuki dunia 3. 16 Agustus 2020 ya? Iya, terhitung setelah 15 ditetapkan sebagai titik akhir dunia 2. Namanya dinyatakan juga new normal saat itu. Ditetapkan. Nah, itu adalah masa transisi ya, Lord ya. Nah, masa transisi yang luar biasa ini, menurut Lord, kapan akan bisa kita selesaikan ini? Itu tergantung kita sebenarnya. Lord juga sampaikan kepada para pemimpin dunia bahwa saatnya kita ini kan sudah lewat. Harusnya pada sisi persiapan transisi cukup misalkan pemberian waktu luang 1 tahun. Ketika kita ketahui bahwa
PBB, UN sekarang yang mengemban pada tugas bagaimana mengatur tatanan dunia. Ya. Karena PBB adalah sistem pemerintahan setingkat kingdom. Diciptakan itu setingkat kingdom. Berakhir, yaitu pada tanggal 24 Oktober 2020, seharusnya jelang waktu 1 tahun ini sudah kita bisa selesaikan. Namun mulur waktu sampai hari ini. Sehingga pada proses peradaannya UN bergerak secara de facto-nya, tetapi de jure-nya habis masa SK-nya. Ini yang perlu harus diselesaikan, disadari bahwa keadaan dunia harus ditata kembali. Sebagaimana Lord sampaikan pada saat masa-masa lalu ya di tahun 2019, 20, bahwa dunia harus ditata kembali. Dunia harus ditata kembali. Karena mandatnya sudah habis. Sudah habis. Apa yang harus kita lakukan? Harus diperbarui. Lewat pada apa proses ini, Bos? lewat konferensi dunia 3 yang Lord usulkan saat ini. Konferensi dunia 3 di mana menetapkan pada proses solusi masalah-masalah dunia saat ini. Bukan hanya masalah politik saja. Di sana juga ada masalah politik, ekonomi politik ya. Politik ekonominya, bagaimana politik hukumnya, bagaimana politik pertahanan keamanannya, bagaimana politik pendudukan dan lingkungannya, bagaimana politik ipteknya, bagaimana politik agama dan sebagainya. Dan ini adalah pada proses keberadaan bahwa ini butuh tatanan baru dalam artian. Kita sepakat sudah bahwa kita memasuki tatanan dunia 3. Namun pada proses ini kan mesti ada sistem yang diatur dalam bentuk kebersamaan dari mereka para pemimpin-pemimpin di seluruh dunia harus kumpul dan itu harus di Bandung. Oh, harus di Bandung. Harus di Bandung. Mengapa? Why not? Bandung memiliki kekuatan sebagai kodrat Tuhan yang Maha Kuasa, kodrat Allah, bahwa Bandung adalah primitive land dan Bandung diakui oleh dari zaman ke zaman merupakan bagian tanah pertama dunia. Tanah pertama dunia, sehingga pada proses keberadaannya Bandung sebagai pusat pemerintahan dunia. Jadi semua intelijen dunia ada di Bandung. Itu. Jadi takdir Bandung ya itu. Yes. Ya gitu ya. ya. Makanya proses dari zaman ke zaman itu. Jauh sebelum ada Masehi sekalipun. Sebelum Masehi. Lalu untuk menuju ke sana tadi yang diusulkan Rod, apa yang sudah Rod lakukan ini? Saatnya sekarang bagi kita semua menyetujui ya pada proses peran dunia 3, lalu kemudian kita harus ambil peran. Ya tidak semua harus ambil peran sama. Tentu Lord adalah mengambil peran di strategis bersama para pemimpin dunia tentunya ya, lainnya. Lah, Lord mengusulkan telah merancang pada proses 2023 sampai dengan 2025 harusnya sudah selesai kepada persoalan penyataan kembali dunia ya. Dan dilaksanakan ada di Indonesia, itu ada di Bandung tadi. Karena konferensi dunia 2 saat lalu, termasuk Perang Dunia Kedua juga diakhiri di sana. Dan tanda diantaranya juga ada konferensi Asia Afrika dan sebagainya. Jadi setiap keputusan yang dilakukan pada persoalan dunia itu ada di Bandung menjadi sah. Menjadi sah. Kalau menurut estimasi Lot ini akan dilakukan kapan sebaiknya? 2023 sebaiknya segera selesai. Pada proses keberadaan pada konferensi dunia 3 ini. Lalu kemudian persiapan yang sudah dilakukan. Lot sudah komunikasi dengan beberapa pihak ya. Antara lain para pemimpin dunia, pemimpin negara-negara. Bahkan juga Lot mensuarakan baik melalui surat atau media sosial maupun dalam bentuk penyampaian langsung. Itu merupakan bagian untuk merujuk pada proses keberadaan yang ada. Karena apa? Tidak cukup dengan G20 selesai terus kemudian dunia ini selesai. Karena persoalannya lain dan beda. Beda ya? Ya, berbeda. Nah, untuk itu so far nih ya, sejauh ini, apa respon yang sudah lo terima? Dan mereka rata-rata menyetujui pada proses ini, tinggal kita meneruskan apa yang dibuat dan dirasakan. Mereka kan ini merasakan sudah bahwa persoalan dunia saat ini adalah bagian yang serba sulit bagi mereka. Makanya saatnya mereka sadarlah. Ada induk negara-negara, itulah tanah Atlantik, tanah Bandung itu. Lot bisa cerita nggak Lot mengenai aneksasi atau penyerbuan Rusia ke Ukraina ini? Kan tadi sebelumnya kita ngobrol bahwa Lot mengaku sudah mengenal secara baik Presiden Vladimir Putin itu tahun 2013. Bisa cerita nggak? Begini, pada proses ketika adanya mau invasi Rusia, saya sudah mengingatkan beliau sebagai sahabat baik, dan kami juga mengenal Putin sebagai orang baik. Begitupun juga Zelensky ya. Mereka sama-sama seniman saat ini, seperti Lord saat ini. Sama-sama selebriti lah bahasanya.
Pada persoalannya ada satu kesalahan yang Lord anggap itu salah. Ya, apa itu? Yaitu ketika Putin berniat untuk menuju proses seperti Rusia dulu. Itu kesalahan yang fatal. Ya. Karena USSR itu adalah, Putin mesti tahu bahwa SK-nya adalah hasil Asia Afrika. Ya. Yang diberikan dari Bung Karno. Dengan kemerdekaan 15 negara tersebut, de jure-nya juga diambil dari tanah Indonesia. Ya. Indonesia 17.000 tanah, pulau. Ya, betul. Ini dijadikan satu standar kemerdekaan setelah Perang Dunia Kedua, setelah dinolkan, yaitu karena ada Hiroshima, Nagasaki. Itu kemerdekaan kembali dihidupkan negara-negara itu dengan de jure tanah Indonesia, dengan pulau-pulau Indonesia. Nah, maka saatnya sekarang tidak ada satupun manusia untuk saling membenci. Baik seseorang maupun satu kaum. Apalagi membuat konflik, bahkan membuat atau menyatakan maklumat perang. Tidak boleh. Mereka ini tidak punya tanah. Putin tidak punya tanah Rusia itu. Zelensky tidak punya tanah itu. Begitupun itu. Semua negara-negara dari 10 negara, dari 9 negara, tidak memiliki tanah tersebut. De jure adalah tanah-tanah kita yang dijadikan sebagai bahan kemerdekaan. De facto mereka di sana ada. Tetapi secara hukum, tanahnya mereka tidak memiliki. Sehingga tidak harusnya menjadi kejadian kedua kali. Bagaimana pemberontakan saat itu yang dilakukan oleh Nippon pada saat itu, yaitu menguasai bagian utara, ya, timur, utara bumi bagian itu bagi 4 lah. Kemudian adalah Nazi menyerang pada kekuatan Eropa itu barat, ya, bumi barat bagian utara. Sehingga Bandung menetapkan untuk diamankan melalui pasukan saat itu yang sudah dikalahkan, Abdakom namanya. Dipanggil ke sini oleh nenek kita, akhirnya disahkan kembali menjadi ABCD. Itu Imperial Force, ya, Abdakom. Amerika, British, Dutch Commando. American British Commando. Itu kemudian karena kalah, dibawa ke sini, dijadikan sahkan kembali, yang bisa menghidupkan adalah Bandung menjadi pasukan ABCD. Amerika, British, Korps Diplomatik Bandung. Makanya D-nya adalah Bandung menjadi seri D. Jadi Korps Diplomatik tertinggi adalah Bandung. Tapi bukan yang dimaksud Bandungnya Jawa Barat, tapi yang dimaksud alokasi sebagai tatanan dunia tadi. Dalam penertiban pemerintahan. Lord Langga, ini banyak orang ketika mendengarkan pendapat atau penjelasan Lord Langga ini menganggap Lord Langga ini mimpi, halu, ya kan, ngayal gitu. Gimana reaksinya? Ya sah-sah saja mereka, karena saya juga menyadari bahwa mereka pengetahuannya belum sampai, ya kan. Terus yang kedua, kalaupun mereka membenci saya, apa haknya? Ya, Lord tidak pernah membenci mereka. Kalaupun sudah dibuktikan atas bukti-bukti, mereka masih tetap tidak percaya, ya sudah, Lord anggap sebagai golongan kafir. Nah, gitu aja lah. Yang akhirnya mereka akan terkapar, kan gitu aja. Itu hak mereka. Silakan. Nggak masalah, nggak masalah. Lord, kebetulan pada saat ini di dalam negeri tahun 2022 ini sudah mulai menghangat mengenai pemilu 2024. Sehingga kemudian mulai orang melihat kembali mau dibawa kemana negeri ini. Ya kan. Nah, menurut Lord itu, apakah memang perlu kita kembali ke masa dulu dengan Undang-Undang Dasar 45 hasil dari para founding father kita? Lord? Kalau pada proses keberadaan menurut Lord juga mulai pimpin tahun 2006 ya. Untuk sepakati setelah ada perubahan amandemen zaman ketua MPR ya, Pak Amin Rais. Kemudian presidennya Mega ya, Mbak Mega ya. Lord berjuang pada saat itu, walaupun waktu itu dimulai dengan Lord dan Cak Ruslan Abdul Ghani. Lord akhirnya yang maju, sampai hari ini Lord tetap konsekuen, harus bahwa NKRI ini dikembalikan pada nilai ke founding father, yaitu pada Undang-Undang Dasar 1945 yang murni dan konsekuen. Begitupun Pancasilanya ada di dalam. Jadi kalau tidak, berarti Lord anggap bahwa NKRI sudah tanpa tuan. Kenapa itu? Penjelasannya gimana? Penjelasannya karena NKRI ataupun Republik Indonesia ini tuannya diwakili oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tertinggi. Sebagai lembaga tertinggi negara ya. Kalau lembaga tertingginya tidak ada, siapa yang ngontrol? Kemudian kemudian mereka dalam posisi apa? Hukum tertinggi artinya tidak ada. Bagaimana Indonesia negara hukum? Kalau negara hukum tertingginya tidak ada, siapa yang ngangon mereka ini? Hukum apa ini di sini? Makanya Lord sekarang bekerja keras, berjuang keras. Bagaimana mengembalikan kepada nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang murni dan konsekuen kembali segera mungkin. Jadi pemilihan langsung hasil dari amandemen itu tidak cocok? Yang jelas ya cocok, melanggar sila 4 dong. Pancasila ya? Yes. Melanggar sila 4, apalagi mau memenuhi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena tumpang tindihnya sebuah sistem, sehingga menyebabkan sistem pembangunan, sistem pemerintah, sistem negara Republik Indonesia tumpang tindih. Tidak akan sampai. Jadi Lord juga setuju bahwa GBHN harus ada lagi dong? Harus ada, karena itu adalah ukuran, barometer sebuah program pembangunan. Itulah nilainya di sana. Kalau misalkan sekarang dengan amandemen, presiden maupun bupati maupun gubernur dan siapapun habis melaksanakan tugasnya, waktunya habis, ngeloyor begitu saja, tidak ada pertanggungjawaban. Itu artinya apa? Jadi nanti kalau kita kembali Undang-Undang Dasar 45, setelah presiden mandataris ini menyelesaikan tugasnya, dia harus lapor, mempertanggungjawabkan tugasnya selama 5 tahun. Ya, dan bukan hanya presiden saja. Hukum tertinggi, lembaga hukum tertinggi ada MK, ada MA, yang seharusnya tidak ada MK. Ini juga tumpang tindih ya. Mahkamah Agung itu sudah dalam sumber atas Undang-Undang Dasar 45 yang murni dan konsekuen adalah lembaga hukum tinggi. Jadi bisa saja MPR menolak pertanggungjawaban presiden. Yes. Dan itu kalau ditolak dihukum, aja. Dia dihukum. Iya dong. Kalau ditolak, kenapa ditolak harus dihukum? Jadi tolak ukurnya dia berhasil melaksanakan tugasnya atau tidak, apakah dia bisa melaksanakan GBHN gitu? Yes. Iya dong. Ada tolak ukur. Ya. Kalau sekarang apa keadaannya? Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi setelah pemerintah pergi begitu saja. Makanya Lord menyarankan dan memberi masukan dan memberikan minta pertimbangan pada mereka yang saat ini lagi duduk di kekuasaan dalam bentuk, bukan kekuasaan ini ya, tetapi dalam bentuk pengelolaan lembaga negara maupun pemerintah. Coba sadarlah. Sadar. Kalau tidak akan terjadi Indonesia bisa tinggal nama. Ya. Itu ya. Bahwa Lord kekuh seperti ini karena dalam rangka pengen menyelamatkan bangsa Indonesia ini yang kita cintai, juga rakyat bagaimana mencapai tujuan. Sebagaimana tujuan 17 Agustus 1945 adalah mencapai pada gerbang kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini gimana kalau dengan cara seperti ini? Lah, masalahnya lagi bukan hanya itu. Ya, apa itu? Ordenya juga harus diganti. Gimana itu? Bagaimana orde reformasi ini, kalau menurut Lord Rangga, satu, ditinjau kembali. Apa masih bisa nggak mampu untuk meneruskan? Atau orde ini kita akhiri dengan orde yang lebih baik? Oke. Itu penting. Ya. Karena itu zaman, itu sistem. Ya. Kalau dalam manusia adalah bentuk pakaiannya. Ya. Kalau pakaiannya kita begini ya seperti ini adanya. Ya. Coba pakaian kita pakai pakaian jenderal, jalannya juga begini. Ya. Kalau pakaiannya pendeta ya tetap berarti harus begini dan sebagainya ya. Penting menjadi satu hal bahwa reformasi setelah berjalan dari tahun 98, Lord ini ikut lahir di dalam proses aktivis sebagai 98 saat itu. Ya, Lord juga ikut di MPR, Lord juga ikut ngurus waktu di Semanggi dan sebagainya. Lord sudah aktif di sana dan Lord membangun posko reformasi rakyat bersama waktu itu DPP KNPI dengan Mas Maulana Isman. Gedung itu tak gunakan jadi posko reformasi. Lord mengikuti bersama, berjuang sama mereka, para mahasiswa dan rakyat dan tentara dan sebagainya untuk bagaimana proses peradaan pada saat itu disebut aktivis 98. Sehingga Lord adalah pelaku. Bahkan sampai sidang 99 pun Lord adalah ikut sidang umum dan menentukan siapa yang jadi presiden. Menentukan siapa presiden karena Lord mendapat mandat dari mantan Pak Presiden Soeharto di Cendananam pada saat itu. Banyak hal-hal yang bisa Lord kembali ke konflik Ukraina-Rusia. Beberapa waktu yang lalu Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi bertandang ke Rusia maupun Ukraina
untuk bagaimana caranya lah supaya perang ini tidak berlarut-larut gitu. Iya, Lord waktu itu sebelum Pak Jokowi ke sana, jauh sebelumnya bulan Maret ya. Bulan Maret tahun ini, Lord memberikan satu masukan buat Pak Jokowi. Untuk bagaimana sesegera mungkin ikut serta dalam menyelesaikan kasus itu. Karena mereka ini adalah saudara kita. Dan itu dilaksanakannya oleh beliau. Setelah sekian bulan ya. Setelah sekian bulan. Tapi ada satu yang tidak dilaksanakan oleh Pak Jokowi adalah menurunkan tentara kemanusiaan. Ke wilayah Ukraina. Maupun ke wilayah. Jadi pasukan kemanusiaan bukan pasukan tempur ya? Pasukan kemanusiaan. Lord sarankan. Iya. Itu yang tidak dilaksanakan, lainnya dilaksanakan. Dan itu Lord di dalam tulis, dalam IG Lord juga surat terbukanya. Lord di samping diterima Pak Jokowi juga surat terbuka di sana ada. Ada bisa dibuka di IG Lord Rangga Official. Lah, Lord Rangga Official. Lah, saat ini persoalannya sekalipun Ukraina maupun Rusia diselesaikan, tidak berarti menyelesaikan atas persoalan kemelut dunia tiga ini. Tidak cukup itu, kata saya. Tetapi itu adalah sumbangsih bentuk sebuah perdamaian tingkatannya. Karena apapun keadaannya, apabila bentuk tentara Imperial Force sudah masuk ke sana, dengan ada NATO ya, itu kan nggak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan Putin pun lupa kalau NATO itu adalah bukan tentara Amerika. Harusnya dia ingat bahwa NATO adalah satu pertahanan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, itulah Bandung. Maka ada wilayah NATO, ada wilayah OTAN. NATO, OTAN, itu kebalikannya. Artinya ada wilayah bumi yang dibelah dua. Lah pertahanan, fakta pertahanan tersebut yang dilakukan oleh Imperial Force itu ada dua. Mau daftar mau tidak mereka berhak untuk mempertahankan atas wilayahnya. Ini masalahnya yang terjadi konteks keberadaan situasi Perang Dunia Kedua setelah sini. Dulu ada istilah non-blok lah dan sebagainya. Padahal itu adalah ketertiban tetap bahwa ada dalam Imperial Force ada NATO dan OTAN. Dalam sebuah wilayahnya ada daratan Atlantik di bagian selatan, ada lautan Atlantik, bumi di bagian utara. Semuanya adalah diatur dalam sebuah piramida. Piramida itu artinya sebuah sistem pemerintahan tidak bisa ngatur sendiri karena ada tata aturan. Orang mengenal hanya di tingkat internasional saja. Padahal jenjang pada sisi internasional setelah mentoknya di UN, itu ada di atasnya, gitu. Dari bawah katakanlah tribun, ini tribun nih. Tribun itu kalau di sebuah negara itu adalah wilayah kabupaten-kabupaten. Segede tribun, tribun dari sepak bola ya. Nah kumpulannya tribun itulah disebut republik. Itu bentuk negara paling di bawah. Di atas republik ada namanya negara yang disebut koloni. Ya? Atau persemakmuran. Makanya kalau ketika kemarin Charles III kemudian dari dua negara di satu kepulauan ada yang mau mengundurkan diri dalam artian bentuk koloni mau ke republik, itu dia harus belajar lagi. Orang negaranya di atasnya kok. Status status ya. Kalau negara republik statusnya pasti ekonominya dijatah sebagai negara berkembang. Ada negara koloni di atasnya. Terus di atasnya ada state. Yang saat ini state itu hanya diwakili oleh Amerika. Dulu adalah USR. Dulu juga kita menghadapi state dulu, yaitu RIS. Yang diberikan mandat atas UNCI, United Nation Committee Indonesia. Jadi setelah koloni state. Nah, jatahnya lain-lain ini. Jadi state ini sekarang representasinya Amerika. Di atasnya? Di atasnya ada yang disebut state itu adalah kingdom. Kingdom ya. UN itu dibentuk sistem pemerintahan kingdom. Karena kingdom yang ada saat ini dari zaman Perang Dunia Kedua yang berperan hanya Inggris dan Belanda. Untuk menetralisir membuat sistem itu sehingga disepakati pada saat berakhirnya Perang Dunia Kedua yang diselesaikan di Pulau Jawa ya, Lautan Jawa, diselesaikan di Bandung. Saat itu membangun UN, de jure dengan tanah Bandung sebagai de jure pembentukan UN dan de facto dibuat di sana kantornya. Itulah
sebuah yang mewakili atas kingdom. Ya. Baru di atasnya ada lagi sistem pemerintahan. Ada lagi ya? Ada lagi, itulah dinasti. Di atasnya lagi ada lagi. Dinasti ada artinya pemerintahan separuh bumi. Ada di atasnya lagi, itulah yang disebut Son of Empire. Son of the Empire. Yes. Ya, kalau dulu teman saya tadi nggak bilang Sunda Empire nggak dihukum. Tapi kalau Son of Empire dan ada Sundaland, ada itu memang. Son of the Empire. Itu Yes. ya. Itu yang Sampai dunia kiamat bahasanya. itu yang paling tinggi ya. Iya. Tapi mereka tidak bergerak sendiri langsung. Karena sebuah sistem negara diatur sampai dengan teknis. Ada disebut strategis. Jadi Son of Empire itu ada strategis. Begitupun dinasti. Baru dilaksanakan oleh setingkat kingdom. Nah, kingdom itu UN yang melaksanakan pengaturan sistemnya. Tapi UN kan harus bertanggung jawab kepada siapa? Bukan kepada anggota-anggota yang ada. Makanya yang muncul hanya sekjen. Ya, sekjen ya. Nah, di atasnya ada siapa-siapanya, dewan-dewannya. Ya. Nah, itulah saat ini keberadaan. Oke, Lot, tentu orang sebuah sistem kepingin tahu lah ya. Kepingin berharap ini. Ini konflik Rusia Ukraina atau perang ini kapan ini bisa diakhiri kok? Lot memperhitungkan setelah tahun 2023 sudah harus selesai. 2023 harus selesai ya. Dan bukan hanya konflik ataupun perang yang ada di sana. Tapi konflik-konflik yang lain diharapkan, termasuk konflik di Myanmar yang baru saja terjadi. Oh iya. Ya, konflik kita di Papua Barat juga harus kita selesaikan. Ya, konflik-konflik dimanapun tidak boleh dilakukan di dunia 3. Maka kita sepakati bahwa sekarang untuk mewujudkan dunia ini damai saatnya pada proses keberadaannya nanti ada perjanjian baru yang kita buat. Itu untuk menyelesaikan semua, termasuk perjanjian atas perekonomian dunia. Ya. Karena saatnya sekarang negara-negara juga harus membayar utang setelah 75 tahun. Berapa nilai aset yang dipakai untuk cetak uang? Ada aturannya semuanya. Ya. Dan sekarang nggak jauh-jauh lah, harusnya segeralah bersinergi dengan Lot, Rangga, bersinergi dengan Bung. Ayo nggak usah jauh-jauh lah, sini lewat sini diselesaikan semua. Lot, ini juga terkait dengan rencana konferensi dunia ketiga. Bagaimana? Ini kan memerlukan tempat, memerlukan biaya kan? Ya. Bagaimana ini menyiapkan ini loh? Kalau persoalan ini tidak masalah ya. Tidak masalah ya. Karena ini menyangkut untuk kepentingan internasional, kepentingan di seluruh umat bumi. Jadi soal biaya nggak masalah. Lot, insya Allah dalam proses keberadaannya yang penting keseriusan mereka juga tetap dengan mempertimbangkan sebagian nilai-nilai kemanusiaan, mempertimbangkan perdamaian dunia. Soal uang bisa diupayakan dan bisa disediakan. Jadi soal uang nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Kalau boleh saya tahu, uangnya ini yang membuat nggak ada masalah gimana ini, Lord? Lord memperhitungkan karena itu bila itu misalkan besok sudah terlaksana dengan kepanitiaannya, uang tidak masalah. Karena sesungguhnya uang ini kan masalah nomor 2. Yang pertama adalah pada proses peradaannya, yang penting adalah kesiapan kitanya, tekad dan semangatnya. Nah ini kalau menurut Lot ini barriernya atau kendalanya apa ini? Saya kira soal waktu saja. Oh waktu saja. Karena kami sudah dan sedang melaksanakan pada situasi tentunya ketertiban dinilai negara kita yang nanti ketamuan ya, tentunya distabilkan dulu. Dalam nilai pertahanan keamanan, politik, sosial, ekonominya dalam artian gini. Lot menunggu pada proses keberadaan situasi politik Indonesia menjadi yang normal lah ya. Kalau sekarang kan dirasakan kurang normal menurut rakyat sebagian. Menurut sebagian mengatakan normal. Ya. Paling tidak ini adalah menjadi satu standar bagaimana dengan situasi Indonesia di sebuah politiknya, nilai keamanan pertahanan keamanannya dan lain-lainnya dalam artian siap. Ya, ini yang penting. Sehingga dianggap aman. Dengan situasi sekarang banyak pihak investor maupun pihak-pihak negara-negara lain dengan situasi sekarang lagi kurang normal. Itu makanya normalkan dulu lah dengan situasi sistem pertahanan keamanannya dan sebagainya. Lord, di sepanjang 2 tahun belakangan ini dunia mendapatkan pukulan yang cukup berat dan belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu pandemi COVID-19 yang
Amerika sudah mulai menyatakan ini adalah akhir. WHO juga begitu. Akhir dari COVID-19. Menurut lo ke depan ini apakah pendadakan atau kejutan semacam ini akan muncul lagi setelah kalau soal urusan penyakit itu adalah tugas WHO. Dan sebelum ada cerita COVID dulu ada cerita truk, dulu ada cerita flu burung, dulu ada cerita AIDS dan sebagainya. Harus ganti nama. Kalau nggak dapat duit WHO. Gitu ya. Oke. Itu program. Program. Itu program. Jadi konspirasi program sebenarnya. Lah, kepada persoalan kaitan akhir dan lain-lainnya, besok nanti sekian tahun kemudian ada nama penyakit lain. Tapi nggak usah risau bahwa itu persoalan sebuah program yang sudah pasti dirancang pada keberadaan antigennya atau anti penyakitnya itu. Masalah sekarang kita sama rakyat ya kita ikuti aja sistem itu. Yang penting adalah bahwa keberadaannya jangan sampai kerugian setiap program tersebut menjadi satu halangan bagi sebuah perekonomian kita selamanya. Itu jangan sampai itu. Makanya coba kita lihat, kita buka-bukaan. Pada saat COVID ada, Lot juga jauh sebelumnya sudah bicara. Bahkan mencari dengan intelijen, Lot mencari siapa biang keladinya. Dan itu merupakan bagian satu senjata biologi yang memang dibuat dan sebagainya. Oh gitu, memang di-create ya? Saat itu dengan kondisi begitu. Lalu masalahnya sekarang, pertanyaannya, ketika vaksin dibuat, siapa yang pemegang vaksin? Hanya negara 5 veto yang dapat mendapatkan vaksin. Negara lain tidak boleh. Kalau negara lain membuat, dianggap tidak sopan. Tetapi ada satu hal yang menarik bagi kita. Ketika itu dibuat 5 negara veto yang mendapatkan veto di UN, jatahnya, jadi negara lain nggak boleh. Apalagi negara berkembang mau bikin gitu nggak boleh. Ada aturannya semuanya. Ngototnya kayak apa nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Tapi masalahnya mereka, di mana pengesahannya? Nggak usah jauh-jauh Bandung saat itu ya. Bandung saat ini aja. Bagaimana pengesahannya? Kalau tidak disahkan di tanah Bandung, pada saat itu dengan numpang kantor Bio Farma, nggak sah. Oh, ya. Itu jadi pengesahannya di Bandung lewat Bio Farma? Bukan lewat Bio Farma, itu WHO yang tanda tangan. Bio Farma ketempatan. Oh, ketempatan saja ya? Iya, sebagai tanah Bandung. Itu ya anunya ya? Itu contoh bahwa sesuatu penyelesaian persoalan dunia harus diselesaikan di Bandung. Banda Indung. Itu ya di Bandung itu ya. Orang menyebut sumbu bumi. Makanya ada Nyimas Daya Sumbi. Ya. Lot, begini, pemilu akan terjadi 2 tahun lagi. Dan pemilu itu adalah sejarah karena kita belum pernah melakukan pemilu pilkada dalam waktu setahun yang sama. Banyak calon bermunculan. Ya kan? Apakah memang Lot pernah dipinang oleh partai politik untuk bertarung di tahun 2000? Sebelum dipinang, saya dipinang rakyat ya. Netizen itu jutaan itu kan. Lot harus maju kepada Presiden Republik Indonesia 2024 ya. Suara netizen saya anggap suara rakyat, ya kan? Suara rakyat itu murni. Bahkan Lot juga pernah di polling ya, baik di Mas Dedi, polling di tingkat Kitakom juga menang 64%. Sekarang polling yang sedang berjalan di APP Google, ya kerjasama dengan pihak mana saya yang jelas juga masih menang 75% dari 18 orang ya yang dicalonkan. Itu pinang namanya peminangan dari hasil survei ya. Peminangan tersebut sekarang mulai lagi berjalan. Partai-partai lagi negosiasi karena masalah hak dipinang itu kan oleh harus dari secara konstitusional itu harus dari partai politik ya. Partai politik. Sehingga kami menunggu dengan proses partai politik tersebut. Dan Lot dipinang beberapa partai politik ya yang saat ini lagi berkuasa. Tinggal nunggu negosiasi hasilnya. Ya. Satu contoh pada proses peradaannya kan kalau mau mengumumkan bukan hak saya. Masalahnya. Tetapi tunggu waktunya bahwa ada beberapa partai politik yang sudah pinang. Tapi secara pribadi lo tertarik nggak sih? Kalau menurut secara pribadi, lo tertarik karena persoalan dunia bisa diselesaikan pada proses persoalan Indonesia. Kalau Indonesia kepemimpinannya bisa
lakukan dengan keadaan Indonesia normal, maka bisa menyelesaikan urusan dunia. Ini. Jadi kunci dunia penyelesaiannya ada di Indonesia. Ya. Dan tempat pada proses keberadaannya, masalah forumnya ada di Bandung tempatnya. Satu crucial point juga yang sekarang menjadi perhatian banyak orang itu adalah pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, ya, di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Yes. Menurut Anda gimana? Kalau Lord sebelum Pak Jokowi memindahkan ke sana, ya. Lord pernah mengatakan untuk 2024 kalau saya masuk dan dijadikan Presiden Indonesia, ibu kota tak jadikan ibu kota negara bukan di pulau luar Jawa, tapi adalah Pulau Jawa, Pulau Nyawa. Seluruh Pulau Jawa itu ibu kota negara. Luas sekali berarti? Iya, itulah teritorial ibu kota negara dari ujung Madura, Banyuwangi, ke DIY, Jawa Tengah, ujung Kulon, Jawa Barat sampai ke DKI, sampai ke ujung Kulon itu adalah satu pulau dalam bentuk Pulau Jawa sebagai ibu kota negara karena mewakili 17.000 pulau. Sah sebagai itu. Sehingga bisa menaikkan satu cetak uang berdasarkan nilai tanah sebenarnya. Jadi bukan di kota tertentu bukan berarti hanya di kota di Jakarta, jadi tapi seluruh Pulau Jawa. Perluas Pulau Jawa. Ya, lalu kemudian tahu-tahu Pak Jokowi berikutnya memindahkan pada proses peradaan ibu kota ada di IKN saat ini. Lot sisa-sisa saja. Dan itu merupakan janji Pak Jokowi, kemudian juga harapan yang mungkin di dalam hal ini. Saya kira kan sebelum pindah ke sana harusnya kan DPR juga sudah menyetujui. Kan undang-undangnya sudah ada, Lord. Lah, undang-undangnya ada. Lah, persoalan saat ini adalah silahkan dilaksanakan. Jangan sampai pesan Lord menjadi satu persoalan baru. Apa itu di antaranya? Ya, sekarang sudah menjadi satu persoalan baru. Di sisi pihak rakyat dalam artian susah uang, tapi di sisi pihak harus membangun pada proses pemenuhan atas ke sana. Ini juga masalah buat kita. Nah, tapi tadi yang saya bilang, bahwa Lot setuju-setuju aja. Sah-sah saja dan itulah hak presiden, tentu presiden juga tidak sendiri. Ya, kalau itu disebut kesalahan juga bukan. Ya. Kalau salah presiden berarti salah DPR, semua ada MPR dong. Karena itu pada persoalannya adalah mengesahkan ke sana sih. Ya. Tinggal laksanakan saja. Masalahnya sekarang hanya persoalan waktu menurut lo. Apakah tepat waktunya saat ini atau tidak? Nah, sekarang terlanjur sudah dibangun. Saya kira itu merupakan bagian yang kita dukung. Silahkan. Tetapi persoalannya adalah jangan sampai ke depan lagi menjadi satu persoalan baru. Karena ada satu induk kepulauan di bumi ini ada di Pulau Jawa. Gitu ya. Lot, saya kepingin, pasti para netizen, pemirsa kami juga penasaran kepingin tahu. Akhir-akhir ini, itu kegiatan Lot apa? Akhir-akhir ini tetap Lord sebagai selebriti ya. Lord disebut sebagai multi talent. Nyanyi bisa, melawak bisa, gitu ya kan? Diundang sunatan bisa, diundang pengantenan bisa. Narasumber di mana-mana baik di kampus maupun juga di podcast-podcast ya. Kemudian ya pokoknya sebagai selebriti tentu sesuai dengan undangan. Karena Lord bisa menghibur ya. Yang kedua adalah kesibukan saat ini Lord mengelola sebuah usaha yang sedang menyiapkan akan membangun pabrik ya, gula. Di mana itu, Lord? Di Brebes. Di Brebes ya, pabrik gula. Kapasitas 10.000 hingga 16.000 ton per hari. Itu dengan namanya Brebes Manis Jaya. Nanti tanggal 10 November 2000 ini launching untuk peletakan batu pertama. Brebes Manis Jaya. Yes. Dan Lord di sana salah satu ownernya ya sebagai Preskom. Itu investasinya duitnya Lord sendiri atau companion gitu atau company ya bersama-sama investor lain. Lord lah yang layak untuk menarik investor lah bahasanya. Artinya sudah mungkin Lord dianggap pantas dan mampu akhirnya ada investor masuk. Itu diperkirakan kelar kapan tuh? Kan besok 2 tahun. 2 tahun? Iya, pembangunan 2 tahun. Berarti ini November nanti 2024 dong? November ini berarti 24. Iya, 24 pada saat 25 awal sudah mulai running sudah mulai ini apa namanya produksi. Karena ya? 1 tahun ini pabrik berjalan, 1 tahun juga nanam tebu dengan kapasitas 15.000 ya. 15.000 hektar. Ya, 5.000 adalah inti, plasma 10. Bisa cerita Lord, itu berapa investasi yang ditanam? Investasi 4,7 triliun ya. Ya, 4,7 triliun ya. Itu sudah termasuk pada proses peradaan plus tanam tebu.
Petani adalah mereka kita menggunakan dengan modal kita dalam dilakukan bersama dengan pemerintah yaitu Deptan untuk Kementerian Pertanian menjalankan pada sisi kurnya. Ya. Kalau tadi mutlak pembangunan pabriknya kita. Oke. Ya karena supaya ada guliran sektoril berjalan jadi gunakan itu. Ya. Lot juga pernah jadi ngurusi soal bawang waktu itu ya. Oh iya. Itu gimana ceritanya? Ya bawang, Lot juga petani juga pengusaha ya. Jadi waktu itu pernah jadi petani bawang petani bawang dan juga sampai sekarang masih apa enggak? Masih. Oh jadi masih petani bawang ya. Petani bawang. Dan saat ini Dewan Bawang Merah Republik Indonesia tetap masih ada dan Lot juga masih memimpin dan itu dalam bentuk bukan hanya di Brebes tapi skup kenyamanan dan ketahanan pangan dalam bentuk nilai bawang seluruh Indonesia. Waktu itu tahun 2011 ya. Lot masuk bersama Pak Sugeng, ya dulu Sugeng Saryadi ya di TPRI. Itu sahabat saya, kemudian Dr. Haistilon, kemudian Menteri Pertanian. Ya Lot pertama muncul di sana. Dalam artian cukup di televisi ya. Televisi dalam proses peradaan bagaimana ngurusin rakyat lah, ngurusin masyarakat. Dan sebelum-sebelumnya ya sering tapi dalam bentuk usaha remaja. Oke. Lot, ini orang pasti melihat Baret Lot ini ada 6 bintang lalu tersusun 1, 2, 3. Itu apa itu? Maknanya itu? Maknanya adalah sistem dunia pada saat sekarang diatur dalam bentuk piramida. Oh, piramida ya itu ya. Dan itu ada strategis, middle strategis, dan strategis. Itu kenapa jumlahnya 6? Lord? Dalam Imperial Force ada pangkat tertinggi sudah 6. Oh, 6 ya? Dan itu hanya 1 di dunia. Ya. Hanya 1 di dunia. Dulu di Perang Dunia Kedua diwakili Amerika. Ya, di Perang ke-1 ada diwakili Inggris. Dan saat ini diambil pada proses keberadaan Indonesia. Sebagai pemimpin dunia. Berarti satu-satunya yang bintang 6 sekarang ini Lord? Yes. Nah di sampingnya itu ada simbol Garuda Pancasila. Apa itu maksudnya? Itu menunjukkan bahwa itu ada di Indonesia. Ya, saya kan juga orang Indonesia. Oh jadi yang bintang 6 mewakili internasional, mewakili dunia. Indonesia di Pancasila itu ya, di burung Garuda itu ya. Jadi kalau Pancasila ini sudah mendunia dan dipakai seluruh dunia aman. Gitu ya. Makanya Lord pernah mengatakan di Kompas dulu. Ya. Kompas TV bahwa saatnya sesegera mungkin Pancasila diterapkan untuk ASEAN. Ya. Lalu baru untuk dunia. Ya. Itu adalah satu bentuk komitmen Lot. Ya. Lot, ini pertanyaan Pamungkas. Sekarang ini selain tadi ada perang Ukraina Rusia, ya sekarang ini ada pemanasan politik untuk menjelang 2024 dan yang terakhir ini yang paling banyak disorot ini adalah posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia gara-gara kasus pembunuhan yang melibatkan Irjen Verdi Sambo. Kasus pembunuhan sampai dengan konspirasi seks dan lain-lain. Dan lain-lain. Gimana komentar lo? Kalau menurut Lord saatnya juga kepolisian, Lord tidak akan mengomentari tentang soal kriminalnya atau pribadinya, tetapi menempatkan pada posisi institusi kepolisian. Lord ingat pada saat menyusun GBHN terakhir di tahun 98, di Hotel Indonesia saat itu, hampir 1 bulan kami menyusun dengan 141 partai yang dipimpin oleh Lord sebagai Ketua Umum Majelis Partai-Partai Rakyat Indonesia saat itu sampai sekarang, dan dengan Dewan Pertahanan Nasional menyusun GBHN yang akhirnya dipakai oleh Pak Gus Dur dan tidak lama kemudian GBHN tidak dilaksanakan karena amandemen. Lot menempatkan pada posisi di Komisi Pertahanan Keamanan. Dan Lot menggagas pertama kali nama ABRI kembali ke TNI. Sehingga otomatis memisahkan Polri. Karena Lot tahu bahwa Polri juga dibangun dari atas dasar hukum konstitusinya dari Brimob. Polisiannya. Dari Brimob jadikan Lot pada saat itu mengusulkan untuk kepolisian kita hanya sebagai tugas penyidik, sehingga tidak tumbang tindih pada persoalan penegakan atas hukum, dan diterima pada saat itu. Lalu perubahan itu saat itu diteruskan oleh Pak Jenderal Dai Bakhtiar saat itu, janjinya juga Pak Wiranto waktu itu, sampai sekarang ada Pak Wiranto, bahwa polisian itu menempatkan diri sebagai kekuatan sipil. Kalau dengan sipil artinya tanpa harus senjata. Artinya copot harus senjatanya.
Kalau misalkan sekarang mau menempatkannya, seharusnya bukan hanya nilai kepangkatan pamen ke bawah, akhirnya nilai bahasanya sipil, tapi ke atasnya tetap dengan nama jenderal. Jadi pamen, jadi dari kombes mas sudah benar ya. Iya. Tapi kombes ke atas Masih masih menggunakan kata jenderal yang apa namanya? Notabene dengan kondisi militernya masih ya. Sehingga pada proses keberadaannya, saatnya polisian kalau tidak mau melepas senjata, silahkan sesegera mungkin seperti tentara. Dia senjatanya ada di barak. Jadi saatnya negara membutuhkan baru buka loker. Jangan senjata dibawa-bawa kemana-mana. Ini tidak menunjukkan keabadian negara bahwa itu tidak aman. Tapi kan polisi di seluruh dunia bawa senjata loh. Tidak. Tidak ya? Tidak. Yang benar mereka bawa pendungan. Terus nggak boleh bawa senjata nggak boleh. Ditaruh di kantor gitu? Jangan ditaruh kantor, di barak. Oh, di barak. Seperti tentara TNI. Jadi ada satu gudang senjata khusus. Jadi kalau diperlukan saja baru diambil, kembali lagi kalau sudah. Artinya bahwa senjata saat ini di dunia 3 lo apalagi menyerukan, tidak boleh digunakan. Mau senjata kecil, mau menengah, mau tinggi, besar ataupun nuklir. Lo sudah komandokan di tahun 2019 tanggal 20 Juni saat itu. Itu di Blitar saat itu, di Gong Perdamaian. Tapi sekarang persoalannya mau tidak bahwa keberadaan yang ada saat ini kita evaluasi demi kelestariannya dan juga kepercayaan rakyat. Saya yakin rakyat masih percaya kepada Kapolri ataupun Polri saat ini. Tinggalkan tadi nilai evaluasi kita harus tahu diri dan sebagainya ya. Karena bangsa ini diatur oleh sebuah sistem. Nah persoalan sekarang ini bahwa saatnya juga Menteri Pertahanan bekerja. Bagaimana rakyat diikutsertakan dalam mempertahankan keamanannya. Jadi kita tidak bisa cukup kok persoalan keberadaan pertahanan keamanan baik politik maupun lain-lainnya di Indonesia cukup diandalkan kepada tentara maupun pada polisi. Sistem di dalam sistem hankam rata itu laksanakan setiap orang sehingga kita juga bisa di rumah menjadi pengawas lingkungan kita, pengawas di keluarga kita, menjadi polisi di lingkungan kita, bahasanya mengawasi, menjaga keamanan lah dan sebagainya. Jadi jangan tanggalkan bahwa polisi itu. Apalagi juga perlu tinjau kembali tentang ketetapan MPR yang zaman Pak Amin. Bagaimana kedudukan polisi? Ya. Banyak hal yang persoalan sekarang. Terus bagaimana polisi penempatannya? Sebaiknya adalah dalam satu payung hukum. Bahwa lembaga hukum itu tertinggi di Indonesia adanya di Mahkamah Agung. Terus? Di bawahnya ada Jaksa Agung yang tukang menuntut tuh. Ada polisi menjadi penyidik. Penyidik di sini disebut Komisaris Agung. Sehingga nanti ada Komisaris Agung tingkat 2, tingkat 1. Ada di situ Hakim Agung. Sebelum diputuskan, seluruh orang yang bersalah dinyatakan dibela dong. Karena pembelaan hukum itu milik semua warga negara Indonesia, bukan hanya yang punya duit saja. Ya kan? Makanya pembela agung ada di situ. Jadi ada pembela agung, ada penyidik Komisaris Agung, Jaksa Agung, Hakim Agung. Sehingga tertata rapi. Jangan ditaruh di Menteri Dalam Negeri. Salah juga itu. Harus dijajarkan sebagai lembaga tinggi di sana. Sehingga mengacu pada proses keberadaan bahwa hukum itu akan tertera. Sehingga tidak ada lagi sekarang adanya Mahkamah Konstitusi lah. Maka masa Hakim 9 hakim bisa mengalahkan apa yang diputuskan DPR, MPR. Tumpang tindih lah itu. Siapa itu yang 9 hakim? Kan kalian di Mahkamah Agung Konstitusi itu kan bukan Mahkamah Agung Internasional. Kan jiplak itu sebenarnya. Itu ya. Dan hukum dasarnya apa? Kalau kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang mau dibuat Presiden, nggak ada. Mahkamah Konstitusi nggak ada. Nggak ada. Nggak dikenal ya. Nggak ada dasar hukum Undang-Undang 45-nya dan Pancasilanya. Baik, Lot, untuk mengakhiri obrolan kita yang luar biasa ini, saya berharap Lot bisa menceritakan riwayat hidup Lot singkat aja. Supaya orang makin tahu mengenai siapa Lord Rangga Sasana. Silakan. Lord Rangga disebut Raden Rangga. Ada orang mengenal Raden Rangga, Edi Raharjo, RMH. Raden Ranggajati Mustafa Sarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Siliwangi, itu RMH. Lah saya lahir di Brebes. Ayah saya Kanjeng Senopati Agung Hadi Agung Negara. Ibu saya juga sudah terang di Google, ada ya kalau di Wikipedia. Yaitu
Siti Siem Nur Fatimah Fatmawati, Ya. dan almarhum semuanya, dan lahir di Brebes, ada waktu saat ini, dan Aries bersekolah, ya, bersekolah di dari SD, SMP sampai Sekolah Pertanian Pembangunan. Oh, Sekolah Pertanian Pembangunan di Brebes ya? Iya, waktu itu ada di Jawa Tengah, yang sekarang menjadi SMK Haji Munadi di Ungaran. Ya. Kemudian baru saya menginjak kuliah. Kuliah pertama saya ada di kuliah Akademi Film Bandung yang bubar. Belum ada bubar, akhirnya pindah pada posisi di Jakarta. Lot akhirnya berkuliah pada proses di Sekolah Tinggi Manajemen Labora. Ya, sampai ke S2 di Labora. Ya, di Labora, di Magister of Management. Lalu Lord sempat belajar di Law of Master, bidang politik dan hukum tata pemerintahan di Malaysia. Dan Lord sempat mendapatkan pada proses doktor honoris causa berapa kali? Ya. Ada 3 kali lah. Ya, ya. Nah, riwayat hidup Lord pada posisi dari kelas 4 SD sudah menjadi keluarga besar Presiden Roosevelt. Karena Lord diangkat anak oleh anaknya Presiden Roosevelt, yaitu Asia Roosevelt. Ya, kemudian Lord diangkat anak juga oleh seorang Jerman, kepala rumah sakit di Rettingen, Jerman, ya, yaitu Ruth Bader Mewes. Jadi mereka lah yang merawat saya dalam bentuk kebiayaan sekolah, sampai Lord akhirnya bisa keliling dunia lah pada proses perdadaannya. Dan saat itu Lord selalu memimpin, ya, dari kelas ke kelas sampai ke OSIS, ketua di mana. Dan saat ini Lord juga di bidang spiritual. Lord saat ini dari tanggal 11 Maret tahun 2018 terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Jamiah Ahli Tarekat Mutabaroh Indonesia. Yang dulu pernah dijabat oleh Pak Gus Dur, dijabat oleh Habib Lutfi, dijabat oleh Pak Wakil Presiden sekarang. Lord saat ini terpilih sebagai Ketua Umum sampai hari ini, nanti tahun 2023. Tapi Lord menempatkan diri sebagai Wakil Ketua Umum. Karena 7 kiai yang usulkan kepada Muktamar saat ini dicoret oleh Roh Islam terpilih memilih saya. Dan saat ini, jadi Lord sekarang ngangon kiai. Kalau bahasa organisasi tadi. Ya. Lord juga ngangon partai-partai dari tahun 19 sebagai ketua umum. 1999 ya? Iya, sampai sekarang. Ya. Dan itu pengesahannya pada saat tanggal 17 Januari di Said Hotel. Kemudian tanggal Imlek Hari Besar Nasional juga Lord pendiri yang menggagas dan mendirikan dan membiayai pertama Imlek menjadi Hari Besar Nasional. Ya, itu saksinya ada Mas Amin Rais dan para Bang Akbar Tanjung dan sebagainya. Dan Lord yang membiayain itu. Saat Imlek menjadi Besar Nasional, Lord adalah ketua umum. Gus Dur tinggal tanda tangan, dan yang dapat kue ya Mas Amin lah sama Gus Dur ya. Lord tetap sebagai pejuang. Jadi Lord aktivis 98. Demikian Lord ya. Dan sekarang pengusaha kecil dan selebriti. Baik, terima kasih Tribuners, kita udah ngobrol banyak dengan Lord Rangga Sasana. Demikian, moga-moga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam damai sejahtera buat kita semua. Salam. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya dan salam kebajikan, dan jangan lupa bahagia. Salam mulia, jaya jaya.